Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam kajian negosiasi politik. Kali ini saya akan menghantarkan kajian bab 2 mengenai apa itu negosiasi. Bab ini akan terdiri atas akar kemunculan konsep negosiasi. Yang kedua, definisi negosiasi atau pengertian negosiasi, ketika perbedaan negosiasi dan bentuk-bentuk pertemuan lain, dan akhirnya adalah prasyarat negosiasi. Yang terakhir ini, apakah perlu dan tidak perlunya, atau istilah lain adalah bila mana negosiasi dapat dilakukan dan juga bila tidak diperlukannya negosiasi, karena ternyata tidak seluruh hal bisa diselesaikan secara lebih baik melalui negosiasi. Baik, kita akan pertama akar kemunculan konsep negosiasi. Dalam melangsungkan hidupnya, manusia tidak mungkin tanpa bantuan sesamanya, karena tiap individu muskil mampu memenuhi kebutuhannya diri sendiri yang disediakan oleh diri mereka sendiri. Manusia tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri yang disediakan oleh diri sendiri, dan itu adalah kelemahan yang pada akhirnya mengharuskan manusia itu perlu berinteraksi dengan sesamanya. Poin pentingnya adalah berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi sosial, interaksi bersama dengan sesamanya selalu dibagi ke dalam dua tipe, types of social interaction. Yang pertama adalah tipe interaksi sosial yang simetris. Ialah jika kepentingan antar individu itu sejalan, bertemu dalam kesamaan persepsi, pandangan, dan atau berbeda atau tidak berbeda satu dengan lainnya. Itu adalah interaksi, tipe interaksi sosial yang bersifat simetris. Yang berikutnya, tipe interaksi sosial yang bersifat asimetris. Tipe ini berkebalikan tentu saja dengan yang pertama. Jika yang pertama sejalan, bertemu dalam satu kepentingan persepsi, pandangan, dan atau berbeda atau tidak berbeda satu dengan yang lainnya, maka yang kedua sebaliknya, kepentingan antar individu tidak sejalan, ya, tetapi berbeda, tidak dalam satu pemahaman yang sama, bahkan dalam banyak segi itu berlawan secara diametral satu dengan lainnya. Nah, para peserta kuliah, interaksi sosial yang bersifat simetris juga disebut sebagai konflik sosial. Jadi konflik sosial itu adalah interaksi sosial antar individu, baik dua maupun lebih orang, dan dalam hubungan itu bersifat asimetris. Dan itulah bersifat diametral, berdiri secara vis-a-vis atau diametral. Itulah interaksi yang disebut juga sebagai konflik sosial. Nah, konflik itu sendiri dibagi ke dalam dua tipe. Yang pertama adalah konflik tersembunyi atau latent konflik, ialah jika konflik masih dalam pikiran, masih terpendam, masih terkelola dengan baik, inkognito, ya, itu adalah konflik tersembunyi, latent konflik. Yang kedua, konflik aktual. Actual konflik, physics konflik, yakni ketika konflik berubah dari yang semula bentuk pertama tersembunyi menjadi terbuka, bahkan hingga menimbulkan benturan-benturan fisik di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang berikutnya, bahwa dalam merespon satu konflik, tiap individu memang berbeda-beda, ya, tidak sama, dan tentu saja tidak sebangun.
Sebagian orang memilih jalan fisik seperti adu mulut mula-mula, adu fisik, baku hantam, kelahi, adu jotos, intinya kekerasan. Kekerasan dalam sifat yang lebih masif disebut peperangan. Jalan pedang sering juga disebut sebagai jalan kekerasan. Choose the path of violence. Sebagian orang memilih jalan fisik, jalan kekerasan, dan jalan kekerasan ini yang jadi pilihan buat mereka yang lebih suka dengan fisik. Nah ini dia gambarnya, ya, pakai jalan pedang gitu. Yang kedua, sebagian orang memilih jalan lempang melalui perlindungan, melalui musyawarah untuk mufakat. Inilah sering juga disebut sebagai jalan perdamaian. Yang ingin dicari adalah bukan masalah, tetapi ialah kedamaian. Nah, makna dari itu semua, sebagaimana gambaran beberapa slide sebelum ini, makna dari negosiasi dengan demikian adalah manusia lebih cenderung sebenarnya memilih jalan perdamaian ketimbang jalan kekerasan. Orang yang ingin selalu damai sebenarnya jumlahnya lebih besar daripada orang yang ingin bikin ulah. Mengapa manusia cenderung memilih jalan damai? Ini adalah karena daya tolak jalan kekerasan. Repulsion factors of the violent way. Kekerasan itu akan memusnahkan populasi umat manusia. Dipikir-pikir kalau setiap masalah diselesaikan secara jalan pedang dan pasti memakan korban, maka sembari perkembangan akali manusia, ya seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes ya dalam konsep negara, maka karena apa? Kenapa manusia ingin cenderung memilih perdamaian ketimbang sebaliknya? Karena adanya daya tolak kekerasan. Kalau kekerasan terus dilestarikan, maka sangat mungkin populasi umat manusia musnah di muka bumi ini, karena setiap hari, setiap terjadi masalah tanpa penyelesaian apapun, lalu kemudian memilih jalan kekerasan. Jalan yang tentu saja ditolak secara nalariah umat manusia, karena kalau begitu terus bisa musnahlah umat manusia. Yang kedua, daya tarik perdamaian. Perdamaian itu memiliki daya tarik. Ia sebenarnya menegaskan kehadapan umat manusia. Orang yang damai, orang yang ingin tentram, tertib, itu pasti adalah orang yang normal. Itulah daya tarik jalan perdamaian. Sebelumnya adalah daya tolak kekerasan. Itulah jawaban kenapa negosiasi memiliki kecenderungan yang lebih beradab, dan negosiasi adalah cermin dari bagaimana sebuah bangsa memiliki peradaban yang tinggi, sedang maupun yang rendah. Kalau jalan kekerasan itu yang selalu ditempuh, maka ya selalu pasti akan ada sisa-sisa masalah. Nah, para peserta, bahwa munculnya konsepsi negosiasi itu berangkat dari latar belakang kelahiran kemunculan konsepsi negosiasi. Ini adalah berbanding lurus dengan tingkat perkembangan dan peradaban manusia. Karakter utama konsep negosiasi adalah keutamaan penyelesaian perbedaan kepentingan di antara manusia melalui cara-cara yang beradab. Konsep negosiasi. Negosiasi itu adalah pilihan satu dari dua kemungkinan dalam menyelesaikan masalah. Ya, dua masalah itu adalah daya tolak kekerasan dan daya tarik perdamaian. Nah, ini masih akan terus berlanjut pada slide berikutnya. Orang makin menyadari hanya dengan jalan tanpa kekerasanlah manusia dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih beradab. Ya, bahwa konflik fisik ya bisa berupa kekerasan, perkelahian, pembunuhan, peperangan dan seterusnya, atau jalan pedang itu hanya akan menghasilkan, ini dia, kapasitas manusia sebagai unit individu dan unit sosial saja. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, manusia beradab adalah manusia yang memiliki semangat membangun logika,
membangkitkan nurani kemanusiaan, dan menghindari penistaan kepada sesamanya. Jalan kekerasan hanyalah bentuk kegagalan manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu dan kapasitas dia sebagai makhluk sosial. Jalan kekerasan itu bentuk kegagalan. Dan bentuk keberhasilannya adalah negosiasi. Nah, ini dia. Karena negosiasi adalah jembatan bagi semua orang untuk menyelesaikan masalah. Nah, makna dari negosiasi itu sendiri, keterkaitannya dengan konflik. Nah, konflik yang terkelola secara menyehatkan ialah konflik yang proses dan hasilnya bernilai guna dan berhasil guna, demi dan mendorong kompetisi yang jujur dan adil. Yang berikutnya bahwa makna dari negosiasi adalah konflik yang terkelola dengan baik ialah konflik yang proses dan hasilnya tidak saling menegasikan keberadaan antara manusia, melainkan justru memuliakan keberadaan relasi antar umat manusia. Nah, konflik yang terlembagakan. Jadi negosiasi itu punya makna. Pertama tadi, konflik yang menunjukkan bahwa adanya konflik yang terkelola secara menyehatkan. Yang kedua, konflik yang tentu saja terkelola dengan baik. Dan akhirnya adalah konflik yang terlembagakan. Ialah konflik yang dilaksanakan secara resmi, terbuka, transparan, dan tiap pihak yang merasa berkepentingan terlibat dan diakui keberadaannya. Nah, saudara-saudara, definisi negosiasi. Negosiasi itu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi yang lain. Itu negosiasi dalam pengertian pertama. Negosiasi juga berarti penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antar pihak yang bersengketa. Berikutnya bahwa menegosiasikan itu berarti melakukan tawar-menawar melalui jalan perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak. Dengan begitu jelas melakukan tawar-menawar melalui jalur perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama di antara para pihak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, negosiasi juga dapat diartikan pembicaraan formal antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan tujuan atau kepentingan. Nah, khususnya dalam urusan bisnis maupun politik, yang dimaksud dengan negosiasi adalah cara untuk mencari atau mencapai kesepakatan. Definisi lain perlu saya sampaikan, negosiasi adalah sebagai diskusi antara individu, masing-masing berusaha menyampaikan usulan terbaiknya untuk sampai pada simpulan menguntungkan semua pihak. Negosiasi juga adalah diskusi antara dua pihak atau lebih untuk menemukan solusi dan bertujuan mencapai kesepakatan bersama terhadap perbedaan kepentingan maupun pendapat. Itu pengertian negosiasi. Nah, para peserta kuliah, bahwa kita lihat unsur-unsur definisi organisasi. Ini untuk menentukan proses pengertian pemahaman berikutnya. Pertama, bahwa unsur negosiasi adalah persoalan forum tawar-menawar pihak yang berkepentingan. Di situ ada kata tawar-menawar pihak yang berkepentingan. Yang kedua, bahwa unsur negosiasi adalah jelas untuk mencapai kesepakatan melalui jalan musyawarah. Nah, pertemuan itu dimaknai dalam negosiasi ini adalah pertemuan formal, disepakati dari rencananya, prosesnya, dan tentu saja puncaknya adalah hasil negosiasi. Nah, unsur keempat adalah pihak dengan perbedaan kepentingan. Kalau nggak ada hal yang perlu dinego kan ngapain gitu ya. Maka karena ada perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan sudut pandang, perbedaan tafsir, maka terjadilah
pihak dengan perbedaan kepentingan. Nah, teman-teman, bahwa negosiasi juga punya unsur kesepakatan saling menguntungkan, win-win solution. Di bab ke depan kita akan menyinggung masalah model dari negosiasi. Negosiasi, unsur yang penting adanya dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan, sama dengan tadi ya. Dan akhirnya adalah bahwa dinamika pembahasan sebelum mencapai kesepakatan itu seringkali jadi persoalan yang biasa. Karena dalam proses negosiasi tetap perlu adanya beberapa unsur lain yang sangat penting. Jangan sampai mahasiswa tidak paham apa yang dimaksudkan. Nah, ketiga, ini dia perbedaan negosiasi dan pertemuan bentuk lain. Negosiasi perlu saya ingin ingatkan lagi bahwa adalah bentuk pertemuan para pihak, namun ia dibedakan dari pertemuan-pertemuan lainnya. Contoh adalah seminar lokakarya itu resmi, tapi dengan mempertimbangkan sesuatu yang tidak kita tahu, maka itu bisa berbeda. Nah, saya akan bandingkan antara pertemuan bentuk lain dan negosiasi. Pertemuan untuk berbagi informasi, terlebih jika sekadar forum gosip. Ini adalah pertemuan bentuk lain. Bentuk lain dimaksud di sini adalah berkebalikan dengan konsep negosiasi. Sedangkan dalam negosiasi, pertemuan dirancang untuk mencapai hasil-hasil khusus. Kalau dalam pertemuan bentuk lain, tidak ada penyerahan plakat. Tiba-tiba saja orang ketemu karena lama itu dikasih plakat. Tetapi pertemuan yang dirancang untuk mencapai hasil-hasil yang khusus itu adalah negosiasi. Nah, pertemuan dalam bentuk lain atau di luar biasa tidak mengikat pihak. Di seminar nasional Anda tidak menyusun laporan, itu tidak mengapa. Anda merasa bahwa lebih tepat diajukan ke media atas keadaan ini, ya juga tidak mengapa. Melainkan itu adalah hal-hal yang bersifat alamiah belaka. Nah, negosiasi juga hasil khusus yang dihasilkan dalam negosiasi adalah kesepakatan perjanjian. Karena hasil akhir dari negosiasi adalah eksekusi terhadap kepentingan yang berbeda, tapi bisa dicarikan satu titik yang sama. Nah, di dalam pertemuan bentuk lain tidak mengikat dengan konsekuensi hukum. Jadi mahasiswa tidak boleh punya urusan dengan hukum. Karena dalam bentuk lain tidak mengikat dengan konsekuensi hukum. Sifat kesepakatan perjanjian adalah mengikat para pihak. Ya, para pihak itu ya kita tahu masing-masing kabupaten kota berbeda. Nah, pertemuan dalam bentuk lain dan perbandingannya dengan negosiasi, bahwa jika pertemuan bentuk biasa seperti seminar, lokakarya tidak menanggung kemungkinan misi kegagalan, namun jika pun gagal tapi tidak memiliki konsekuensi hukum. Ya. Misi, ya, menanggung misi, kemungkinan misi kegagalan, namun jika pun gagal tapi tidak memiliki konsekuensi hukum misalnya. Nah, dalam negosiasi adalah satu-satunya bentuk pembahasan dengan kemungkinan berhasil atau gagal. Yang itu berarti Anda mungkin tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, atau Anda mungkin gagal mencapai kesepakatan satu dengan pihak yang lainnya atau para pemangku kepentingan. Bentuk lain adalah pertemuan bentuk biasa tak perlu menyiapkan hal-hal yang bersifat substansi dan hasilnya menemukan masa depan kepentingan para pihak. Itu adalah definisi atau pengertian dari pertemuan bentuk lain. Yang berikutnya bahwa kita ke negosiasi. Dalam negosiasi, pertemuan teknik dan substansi menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam kaitan dengan kegiatan ya. Jadi keberhasilan dan kegagalan itu sangat juga ditentukan oleh hal-hal yang bersifat teknikal, clerical, non substansi.
Itu adalah bentuk dari kegagalan. Munculnya keberhasilan negosiasi dapat saja datang saat Anda telah belajar mengendalikan alur pembahasan dalam mencapai kesepakatan dan pada akhirnya meminimalisasi kekhawatiran kegagalan. Saya suka mengistilahkan belum kaya takut miskin. Kaya aja belum, miskin sudah dipikir. Itu adalah hal yang lebih tepat. Kita beranjak ke bentuk pertemuan lain, bahwa hasil kesepakatan dalam pertemuan ilmiah tidak perlu memerlukan autentifikasi hukum. Masa hasil seminar kemudian dibawa ke hukum misalnya, itu kan tidak pas ya, tidak pas. Jadi tidak mengikat. Pertemuan ilmiah tidak serta-merta menjadi autentifikasi bidang hukum. Hasil kesepakatan dalam negosiasi dalam skala tertentu dan karena mengikat, maka kesepakatan negosiasi dalam bisnis para pihak menginginkan autentifikasi di depan notaris. Wajar karena notaris adalah pihak yang diberi otoritas untuk menentukan sebagaimana hal-hal yang disebut di atas. Nah, kesepakatan negosiasi dalam perjanjian politik memerlukan tindak lanjut dalam bentuk ratifikasi perjanjian sehingga perlu dibuat peraturan-peraturan lanjutan. Seperti dalam contoh, rangkaian perundingan, yaitu adalah negosiasi, pernah digelar antara GAM, Gerakan Aceh Merdeka, maupun pemerintahan RI di Aceh, bahwa kesepakatan itu adalah dalam perjanjian politik. Nah, dia belum apa-apa jika tidak ada tindak lanjutnya, sehingga dalam konsep negosiasi ya memerlukan tindak lanjut dalam bentuk ratifikasi perjanjian. Ratifikasi perjanjian ini adalah seperti pada kasus tadi ya, pembuatan MOU Helsinki. Kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang secara substansial agak beda, juga agak beda. Dalam banyak hal ada perbedaan-perbedaan antara Aceh dengan di luar Aceh. MOU Helsinki tahun 2005 ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan mengundangkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, teman-teman, kita akan bahas prasyarat negosiasi, manakala diperlukan dan manakala tidak diperlukan. Nah, suatu negosiasi dapat dilakukan jika memenuhi syarat yang akan segera saya sampaikan. Syarat itu bersifat kumulatif, artinya bahwa jika satu mata rantai dari tahapan negosiasi gagal, maka berikutnya pasti akan gagal. Nah, jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka negosiasi gagal digelar. Nah, apa saja itu? Yang pertama, adanya individual, party, and institution. Ya, orang seorang, ya, para pihak, kelompok yang disebut individu, kelompok, atau organisasi, bahkan dalam institusi negara, dan mereka dalam kepentingan yang sama ialah untuk menggelar suatu negosiasi. Lagi-lagi saya harus sebut seperti pada perjanjian Helsinki tahun 2005. Nah, yang kedua, settlement awareness. Adanya kesadaran dari pihak. Kesadaran untuk memotivasi yang kuat dalam rangka penyelesaian perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan perbedaan kepentingan. Dan mereka menyadari bahwa hanya dengan jalan negosiasi perbedaan dapat diselesaikan. Kesadaran ini sengaja ditempuh demi menghindari jalan pertikaian, jalan kekerasan. Itulah yang disebut sebagai settlement awareness. Yang berikutnya, manakala diperlukan negosiasi jika ada crucial issue. Para pihak menghadapi permasalahan yang sama, dan permasalahan tersebut mendesak untuk diselesaikan. Ya, jika tidak selekasnya diselesaikan,
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau paling kurang gagal dalam memperoleh keuntungan besar jika dibiarkan tanpa penyelesaian. Yang keempat, tentu saja tidak mungkin negosiasi akan digelar jika tidak ada yang dapat dinegokan. Negotiable, terbuka peluang penyelesaian masalah, memberi harapan untuk diselesaikan, permasalahan dinegosiasikan adalah hal-hal yang layak dinegosiasikan. Para pihak tentu tidak akan duduk dalam negosiasi jika tanpa harapan. Yang kelima, valuable. Jadi yang namanya negosiasi itu mengandung harapan para pihak untuk memperoleh nilai manfaat dari negosiasi, juga asumsi adanya jalan keluar. Valuable. Dengan kata lain, teman-teman, para pihak mendasarkan pemikiran adanya nilai maslahah atau nilai manfaat yang diperoleh dari negosiasi atau memberi keuntungan nilai maslahah manfaat yang lebih besar jika penyelesaian melalui negosiasi. Poin penting nilai di sini adalah nilai harapan dalam memperoleh keuntungan. Willingness, motivasi yang sangat kuat untuk menyelesaikan jalan keluar penyelesaian permasalahan yang dihadapi para pihak secara merata dan terbaca satu dan lain sebelum digelarnya negosiasi. Motivasi yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan juga tampak selama proses negosiasi. Para pihak juga menempatkan negosiasi itu seolah-olah sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menghindari kemungkinan konflik yang lebih besar, ialah peperangan atau kekerasan. Modifying interest, dalam satu negosiasi, para pihak dituntut untuk tidak bersikap sangat kaku. Mereka sangat fleksibel dengan tuntutan yang kadang baru dan dengan konsensi yang juga baru. Hal yang lazim dalam proses negosiasi, para pihak berkompromi sebanyak mungkin dan coba dah menemukan alternatif lain yang lebih memuaskan semua pihak, termasuk kelompok-kelompok yang berkepentingan atau stakeholder. Prasyarat berikutnya bahwa negosiasi itu bersifat voluntary. Dalam banyak hal, para pihak yang bersedia untuk menggelar negosiasi menolak tekanan pihak luar, ya umumnya mereka memegang prinsip dasar negosiasi ialah sifat kesukarelaan karena dalam rangka kepentingan dan kebutuhan bersama, lalu dan bukan paksaan oleh siapapun. Paksaan akan membawa kegagalan rencana dan atau proses negosiasi. Gitu. Baik ya, bisa dicamkan sampai poin ke-8 ini. Negosiasi hanya mungkin digelar jika adanya mutual trust. Satu sama lain harus percaya. Saling percaya ini menjadi pangkal sikap, motivasi, dan niat pihak untuk menggelar secara efektif organisasi. Saling percaya juga menumbuhkan kekuatan karakter, iklim atau suasana hati selama negosiasi, dan itu tidak menjadi dasar untuk menciptakan harapan baru yang bernilai keberhasilan. Mutual trust adalah kata kunci negosiasi. Akhirnya adalah technical aspects. Rencana satu negosiasi dapat juga gagal atau bahkan menggagalkan proses negosiasi yang tengah berlangsung. Misalnya tuntutan satu pihak yang kemudian diterima oleh pihak lain dan akhirnya menjadi kesepakatan para pihak. Aspek teknik antar pihak adalah tempat, waktu, dan bahkan jika diperlukan juru runding negosiasi. Tempat dan waktu seringkali justru merupakan aspek yang paling menentukan karena menyangkut keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada publik. Dipilih tempat yang netral untuk technical assessment. Nah, berkebalikan dengan 10 poin pertama tadi, jadi tidak semua negosiasi perlu dilakukan. Tidak semua masalah yang bisa diselesaikan akan diselesaikan, tetapi tidak berarti kita juga mengabaikan kegiatan-kegiatan lain. Pertama adalah tujuan para bengis, ya, satu pihak memiliki niat jahat untuk merugikan
dan menghancurkan pihak lainnya, sedangkan yang jahat tersebut terungkap belakangan atau beberapa saat atau selama berlangsungnya negosiasi. Pihak pertama merasa dijebak dan dihancurkan oleh pihak kedua yang licik. The devil's intention, intensi apa? Tujuan para iblis lah. The devil's intention. Ada satu film dari Ken Reeves ya tentang Speed, itu juga berkenaan dengan soal ini. Nah, misalnya para peserta tanggal 28 Maret 1830 Pangeran Diponegoro dijebak dan ditangkap oleh Kolonel Clarence atas perintah Hendrik Marcus Baron de Klok. Itulah yang mengawali kenapa kita dijajah oleh Belanda sebegitu lama. Nah, setelah memenuhi undangan, ya maka kemudian dijadikan berunding di kediaman Raden Residen de Kuhak, kiri kantor Bakerwin 2 Garis itu Magelang. Pangeran Diponegoro ditangkap melalui strategi licik dan tidak sportif. Saat diajak untuk berunding dan didesak oleh de Kok, itu menghentikan peperangan. Nah, teman-teman, pada mulanya ya de Kok ini menolak mentah-mentah untuk menempuh permintaan de Kok dimaksud. Namun Pangeran Diponegoro dipaksa untuk tinggal di tempat itu, kata lain dari penangkapan. Nah, ini adalah gambar kuno yang saya perkirakan itu adalah, setelah saya juga tanya kiri kanan, bahwa itu adalah pohon kelapa menyur melambai di sebelah kiri gambar atas. Nah, saya hanya gara-gara untuk materi kuliah ini ingin memastikan, dan saya sebelum rekaman tentu untuk mengembalikan bahwa kita semua punya itikat baik untuk belajar sehingga kita semangat, tanpa swing pun ada masalah. Nah, inilah inilah lukisan mengenai Pangeran Diponegoro yang ditangkap. Ini lukisan yang sangat bagus. Lalu ada juga jual beli jual beli pajak atas nama ya, mengutil sana mengutil sini gitu. Itu juga ada. Nah, lukisan Raden Saleh Sarif Bustaman ya, itu ada 1857 dengan judul Penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Baron de Kok. Yang ketiga, versi lain diciptakan oleh Nicholas, justru adalah usaha penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kok. Jadi gambar atas sebelah kiri itu adalah bagaimana Belanda melakukan penangkapan orang dengan licik, dijebak. Ya, maka kalau sudah begini ngapain? Ya, adanya negosiasi. Kalau sudah memang demikian adanya, sampai tidak ada pastian. Bila manakah jika negosiasi tidak diperlukan? Jawaban nomor 2 adalah change from the initial line. Tiba-tiba terberitahu kabar misalnya dalam satu forum, satu orang atau lebih berubah dari garis awal, baik menyangkut teknik dan terlebih substansi yang telah disepakati awal, juga adalah perubahan itu mendorong keraguan-keraguan satu pihak dan merambah kesangsian niat pihak yang lain. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga sehingga kita tidak perlu arahan itu. Nah, seperti contoh dalam satu rencana perundingan negotiating peace antara gerilyawan MNL di bagian selatan Filipina dan pemerintah Filipina tahun 94, tiba-tiba saja delegasi pemerintah Filipina mengurungkan berunding akibat tekanan Kongres ya, yang belum menyetujui sebelah klausul daftar permainan belum disetujui gitu. Itulah kenapa mereka
memakan waktu yang lama. Tidak hanya di mereka, di Indonesia juga begitu ya dalam batas tertentu. Berita ini mengecewakan MNLF dan mencurigai itikat delegasi juru runding pemerintahan Filipina. Jadi sudah diatur bagaimana cara pembagian kompensasi dan seterusnya. Baru tahun 96 dicapai final peace agreement. Masa depan middle manager gitu ya, dan orang mengenalnya sebagai Ramos. Dalam FPA ya, final peace agreement, bangsa Moro ya, Moro diberi otonomi politik dan ekonomi. The Autonomous Region for Muslim Mindanao. Bila awal tahun 70-an dosen di Universitas Filipina membentuk Moro National Liberation dan menyatakan perang terhadap pemerintah Filipina. Ini agak mengejutkan. Nah, mereka memperjuangkan kemerdekaan kawasan Mindanao, Sulu, Palawan, dan Basilan, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Nah, sekitar tahun 1981, Moro Islamic Liberation Front IELF dibentuk oleh Salamat Hasim dan terpisah dari MNLF. Nah, mari kita lihat. Gambar yang memperjelas terangan saya di bawah ini. Yang berikutnya, bila mana kita tidak perlu bernegosiasi karena change mission. Pertujuan diinginkan oleh pihak itu sebenarnya bukan tujuan. Contoh, ya, di tengah negosiasi antara sertifikat pekerja dan manajemen pabrik terkait tuntutan kebaikan nurul bersama, tiba-tiba muncul pikiran bahwa bagaimana pihak keamanan pabrik menangkap pencuri yang merupakan bagian dari elit buruh yang mengajukan. Tuntutannya adalah barang itu milik pabrik. Barang itu milik pabrik yang akhirnya batalkan negosiasi. Lalu pembatalan ini juga terjadi akibat huru-hara di tengah perundingan yang tengah berlangsung. Nah, yang keempat, misunderstanding, stress, and anxiety. Seorang tidak memperoleh apa-apa dari kemungkinan kesepakatan dan kesepahaman justru mengarah pada materi kuliah ini. Dalam perspektif perundingan yang berlangsung secara individual, merasa tidak tahan untuk tidak bisa berekspresi, sebab ada juga yang terjerembab dalam perundingan yang dirancang satu pihak, tetapi pemahamannya tidak utuh di pihak lain. Saat perundingan tengah berlangsung, pihak pertama merasa sedih dan dia risau, curiga adanya niat terselubung di balik kegiatan-kegiatan mahasiswa ini. Yang ketiga, pihak pertama belakangan juga stres dan cemas. Ya. Lalu menyaksikan bagaimana dia hanya akan mempromosikan pepesan kosong dari proses negosiasi yang berlangsung. Dalam perundingan seharusnya orang yang ditunjuk adalah delegasi atau bahkan justru juru runding satu pihak memiliki kewenangan hal lain. Nah, yang pertama adalah unauthorized delegation. Juru runding yang dikirim terlibat bukan orang yang memiliki otoritas di bidang pertanian. Agenda itu sedemikian rupa, ya, masih ada beberapa hal isian yang tidak reliable. Misalnya bahwa bisa dicontohkan tidak memiliki tuna kuasa. Yang keenam, non-fulfillment of the prerequisite, pembatalan rencana atau gagalnya kesepakatan baik
atau sebelum negosiasi dapat saja berubah, negosiasi tidak lagi terpenuhi satu atau seluruh prasyarat itu dan sepihak dibatalkan, maka rencana akan berlangsung negosiasi yang tengah berjalan. Yang perlu dijelaskan juga bahwa syarat ketentuan suatu negosiasi menemukan format terbaiknya untuk kelancaran dan kesuksesan negosiasi. Rasanya awal ataupun agenda yang disepakati antara pihak dapat membatalkan komitmen justru di tengah-tengah negosiasi. Prasyarat ini bersifat kumulatif, ya, tidak sembarang, melainkan menyebutkan sumbernya. Oke, teman-teman, ini adalah referensi dan dengan begitu segera kita akan berpisah sementara dan jika tidak ada arah yang maka pekan depan kita bisa lanjutkan kajian kita. Thank you, mudah-mudahan sukses.